saya Putri Nabila dengan NPM 2312011318. Perkenalkan, nama saya Dwi Andra Wilyasa Putri dengan NPM 23120111322. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuraini, NPM 2312011324. Saya Monica Helenes Tumorang dengan NPM 2312011326. Perkenalkan, nama saya Jessica Farhana dengan NPM 23120111507. Perkenalkan, nama saya Ut Agustania dengan NPM 2352011002. Perkenalkan, nama saya Arfika Alicia Jahra, NPM 23520111006. Saya Kuratu Ain Fida dengan NPM 2352011010. Nama saya Clarissa Salsabila dengan NPM 2352011019. Perkenalkan, nama saya Raisya Putri Wijaya dengan NPM 23520111050. Pemekaran wilayah Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu dari 12 kabupaten yang letaknya tepat berada di tengah-tengah Provinsi Lampung. Total luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 4.789,8 km persegi. Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 104 derajat 35 sampai 105 derajat 50 bujur timur dan 4 derajat 15 lintang selatan. Pada tahun 1999, Lampung Tengah mengalami pemekaran. Lampung Tengah menjadi dua kabupaten yaitu Lampung Timur dan Metro. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. Selanjutnya, alasan dan latar belakang Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Lampung Timur dan Metro pada tahun 1999, yaitu yang pertama karena adanya pemerataan pembangunan. Pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan memperkuat infrastruktur di wilayah yang sebelumnya luas dan beragam, sehingga pembangunan dapat lebih merata dan tidak terpusat hanya di satu daerah saja. Di sini, kota Metro juga ditetapkan sendiri sebagai pusat kegiatan wilayah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pendidikan, sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan yang mendorong pemerataan kesejahteraan di daerah sekitarnya. Kedua, faktor geografis dan demografis. Kabupaten Lampung Tengah memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang cukup banyak, dengan karakteristik geografis yang berbeda-beda. Pemekaran ini dilakukan untuk mengatasi kendala geografis yang menghambat akses dan pelayanan, serta untuk menyesuaikan dengan dinamika demografis yang terus berkembang. Sebelum pemekaran, luas wilayah Lampung Tengah menjadi tantangan besar dalam memberikan pelayanan publik yang merata dan efektif. Namun, dengan dimekarkannya Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten Lampung Timur dan Metro, pemerintah daerah menjadi lebih kecil dan lebih fokus cakupannya, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan terbaginya wilayah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih cepat merespon dan mengelola sumber daya secara optimal. Dalam hal ini juga diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, dan infrastruktur publik. Dampak pemekaran wilayah, yaitu dampak positif yang pertama, perkembangan infrastruktur. Pemekaran wilayah mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih terfokus dan merata di daerah baru seperti jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan utilitas umum. Kota Metro yang direncanakan menjadi ibu kota baru Provinsi Lampung Tengah memiliki infrastruktur yang sudah cukup matang
dan pertumbuhan bisnis yang pesat, sehingga menjadi pusat administratif yang mendukung pelayanan publik lebih optimal. Dampak positif pemekaran wilayah yang kedua yaitu akses pelayanan meningkat. Dengan adanya pemekaran, wilayah yang sebelumnya terabaikan karena berada di bawah pengelolaan kabupaten induk dapat memperoleh perhatian lebih besar dari pemerintah daerah baru, sehingga akses pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat. Kota Metro yang direncanakan menjadi ibu kota baru Provinsi Lampung Tengah diharapkan menjadi pusat administratif yang mendukung perkembangan infrastruktur dan bisnis yang pesat sehingga meningkatkan pelayanan publik. Tantangan masalah administratif perpindahan ibu kota dan penataan administrasi pemekaran menyebabkan ibu kota Kabupaten Lampung Tengah yang sebelumnya berada di kota Metro dipindahkan ke Gunung Suki. Hal ini menuntut penataan ulang administrasi pemerintahan, pemindahan kantor pemerintahan serta penyesuaian birokrasi yang kompleks agar pelayanan publik tetap berjalan lancar. Selanjutnya, penataan dan pengurangan kecamatan. Wilayah yang dimengarkan mengakibatkan pengurangan kecamatan di Lampung Tengah. Yang tadinya ada 24 menjadi 13 kecamatan definitif dan juga 14 kecamatan persiapan. Kemudian berkembang menjadi 28 kecamatan. Penataan ini membutuhkan penyesuaian regulasi pembagian sumber daya manusia dan koordinasi antar wilayah baru yang cukup rumit. Selanjutnya ada tantangan biaya operasional daerah baru, yang dimana biaya pendirian dan operasional pemerintahan baru pembentukan 2 kabupaten dan 1 kota memerlukan biaya besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan seperti kantor bupati, sekretariat daerah, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menambah beban anggaran pemerintah pusat dan daerah karena harus mendanai struktur birokrasi baru. Selanjutnya ada ketergantungan awal pada subsidi pemerintah pusat. Daerah baru seperti Lampung Timur dan Kota Metro awalnya masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan daerah induk sebelum mampu mandiri secara fisikal, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah baru. Selanjutnya ada resiko ketimpangan antar daerah. Meskipun tujuan utama pemekaran adalah pemerataan, jika tidak dikelola dengan baik, maka wilayah hasil pemekaran bisa berkembang secara tidak seimbang. Salah satu wilayah bisa lebih maju dibandingkan lainnya karena perbedaan potensi sumber daya alam dan investasi, yang justru bisa menimbulkan ketimpangan baru.